Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa IDTV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu langsung saja kita untuk mereview dan untuk merojaah lah sedikit ya terkait dengan bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Itu pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang taghut ya, karena memang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bitaghut wal imana billah. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada semua para hamba ya untuk kufur, untuk mengingkari yang namanya taghut dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan at-taghut, yang dimaksud dengan taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in, yaitu sesuatu yang dilampaui oleh seorang hamba batasannya dari perkara disembah atau diikuti atau ditaati. Begitu ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang dikutip oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya salah satu usul. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarh salah satu usul. Itu yang pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Maka kita lihat sedikit lagi penjelasan beliau untuk menutup kajian murajaah kita ini adalah beliau sampaikan wa muraduhu bil ma'bud wal matbu' wal muta'i ya ghairus salihin, yang dimaksud dengan yang disembah, yang diikuti, yang ditaati ghairus salihin, bukan orang-orang saleh ya. Amma salihuna falaysu tawaghit, adapun orang-orang saleh itu bukan taghut. Wa in ubidu, sekalipun disembah, itu malaikat disembah. Malaikat adalah hamba Allah yang paling patuh kepada Allah. Para nabi ada yang disembah gitu kan. Tapi mereka bukan taghut. Mereka tidak melampaui batasnya. Kenapa? Karena manusia, makhluk yang mengangkat mereka, bukan mereka yang mendakwakan dirinya untuk disembah. Gitu kan. Awit tubi'u, atau diikuti gitu. Ya. Atau diikuti. Au uti'u, atau ditaati. Fal asnam allati tu'badu min dunillah tawaghit. Adapun patung-patung yang disembah selain Allah, banyaklah patung di dunia yang disembah, kan begitu. Tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, tawaghit, itu taghut-taghut semua itu. Ya, taghut-taghut ya. Wa ulama usul alladziina yad'una ila ad-dhalali wal kufri aw yad'una ila al-bid'i aw ila tahlili ma harramahallahu aw tahrimi ma ahallallahu tawaghit. Dan para ulama-ulama buruk, ulama-ulama su' yang mereka ini menyeru kepada kesesatan dan kekufuran, atau mereka menyeru kepada perbuatan bid'ah, atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka itu taghut pada hakikatnya. Ini yang terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi ini supaya nyambung begitu kan, supaya segar lagi ingatan kita, supaya lagi kita kembali terconnecting ya, tersambung kembali dengan kajian kita yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Para pemirsa IDTV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin yang setia mengikuti kajian kita ini, kita lanjutkan pada saat ini dengan menyempurnakan ya pembahasan yang lalu juga terkait dengan taghut. Sedikit lagi kita sampaikan. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walladzina yuzayyinuna liulatil amri al-khuruj an syari'atil islami binuzumin yastawridunaha mukhalifatan linizamid dinil islami tawaghit. Dan orang-orang yang menghiasi, orang-orang yang merayu, mempengaruhi ya liulatil amri,
pemimpin-pemimpin kaum muslimin al-khuruj an syariatil Islam, untuk keluar dari syariat Islam. Banyak orang-orang yang membisikkan, bahkan merayu, bahkan mempengaruhi pemimpin agar tidak menerapkan syariat Islam. Binuzumin yastawridunaha, dengan aturan-aturan yang mereka ekspor gitu, yang mereka impor ya, mohon maaf, yang mereka impor dari luar gitu ya. Mukhalifatan linizami dinil Islam, yang itu nyata-nyata aturan-aturan yang mereka impor itu nyata-nyata menyelisihi aturan-aturan agama Islam, maka itu taghut pada hakikatnya. Jadi ini berbahaya, ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa IDTV yang berbahagia. Karena kita memang harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jadi tidak hanya dalam perkara salat, perkara puasa, zakat, haji, hatta dalam aturan secara umum pun kita takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah hari ini pemerintah-pemerintah di dunia ini yang memang tidak menerapkan syariat Islam, ya. Ini sebenarnya berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mereka keluar dari aturan Islam, dan ini bisa dianggap taghut. Meskipun nanti kita harus jelaskan ya secara lebih jelas lagi, Syekh akan menyampaikannya ya, bahwa memang tidak semua juga yang serta-merta begitu kan, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu langsung taghut yang harus diperangi begini dan begitu, tidak demikian. Ada aturannya, ada prosesnya, ada ada pertimbangan-pertimbangannya. Insyaallah taala sekira nanti akan dijelaskan pada lembaran-lembaran berikutnya ya. Tidak di sini tapi nanti akan dijelaskan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kenapa? Mereka para ulatul umur ya, pemerintahan-pemerintahan yang keluar dari syariat Islam dengan aturan yang mereka impor yang nyata-nyata itu menyelisihi syariat Islam, itu dianggap taghut li'anna haula tajawazu haddahum. Karena mereka itu melewati batasan mereka, melewati kepatutan mereka, melebihi dari kewenangan mereka. Tajawazu, melebihi melewati batasan mereka. Bagaimana rupanya batasannya? Fa inna haddal alim an yakuna muttabi'an lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena batasan seorang yang alim adalah dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan buat-buat urusan, bukan buat aturan-aturan baru, enggak. Kewajiban orang alim adalah dia wajib mengikuti ya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia buat-buat aturan sendiri yang untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh orang lain, enggak. Ulama kah itu, orang awamnya kah itu, semuanya kan wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mentang-mentang dia ulama lalu dia boleh melakukan atau menyatakan sesuatu yang di luar daripada syariat Islam. Ini nggak boleh. Inilah orang yang melampaui batasannya kalau dia sudah sampai begitu. Artinya dia alim, ya, orang alim, orang yang dipatuhi, orang yang diteladani kan begitu. Tapi itu di dalam bingkai syariat Islam, tidak keluar dari situ. Ya, orang ulama kan didengar nasihatnya, ulama kan didengar dakwahnya, betul. Tapi ingat, nasihat dan dakwahnya itu harus mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mentang-mentang dia alim, seenaknya saja mengatakan begini dan begitu, tidak. Semuanya harus diikat, ya, diikat dalam bingkai syariat Islam. Jadi kewajiban ulama itu adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dibawanya. Li'annal ulama haqiqatan warasatul anbiya. Karena para ulama itu hakikatnya adalah ahli waris para nabi. Gitu dia. Ahli warisnya. Jadi apa yang ditinggalkan oleh para nabi? Ilmu, kan begitu. Yarithunahum fi ummatihim ilman. Mereka para ulama mewarisi para nabi itu ya untuk disampaikan kepada umat adalah ilmu. Ilmu yang dibawa oleh para nabi tersebut, bukan mereka buat-buat sendiri. Jika mereka membuat-buat sendiri, ya, maka itulah pada hakikatnya mereka telah melampaui batasannya. Ya. Jadi mereka mewarisi dari para nabi adalah yang disampaikan kepada umat ilmu, wa amalan dan amal, wa akhlaqan dan akhlaq, wa da'watan wa ta'liman, dakwah dan ta'lim. Fa idza tajawazu hadzal hadda wa saru yuzayyinuna lil hukam al khuruj an syariatil Islam bimithli hadhihi an-nuzum fahum tawaghit. Maka apabila mereka para ulama melampaui batasannya dan jadilah mereka ini menghiasi kepada para hukam, kepada para pemimpin untuk keluar dari syariat Islam,
bimisli hadhihi nuzum, dengan aturan-aturan ini yang menyelisih syariat Islam tentunya, fahum tawaghit, mereka itu tagut. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tagut itu ini yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim kan, seorang hamba yang melampaui batasannya dari perkara disembah atau diikuti atau ditaati, kan begitu. Sebenarnya kalau kita lihat ta'rif ataupun definisi yang lain disampaikan oleh para ulama, tagut itu adalah kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, tentu banyak kan, ada patung, ya ada kayu mungkin, ada ini lain-lain, ada matahari, ada lain-lain ya. Jadi singkatnya demikian. Oleh karena itu, para ulama mestinya mereka ini tetap di posisi mereka sebagai ahli waris Nabi untuk menyampaikan ilmu, dakwah, akhlak kepada umat. Bukan mereka ini menghias-hiasi, membisik-bisikkan kepada para pemimpin untuk keluar daripada syariat Islam. Ya, begitu ya. Jadi ketika mereka melakukan hal itu, maka pada hakikatnya mereka ini tagut, dan ini berbahaya. Mengapa? Mereka melampaui batasannya. Li'annahum tajawazu ma kana yajibu alaihim an yakunu alaihi min mutaba'ati syariah. Karena mereka sesungguhnya melampaui batasan mereka, yang kewajiban mereka itu adalah untuk ya senantiasa mereka mengikuti syariat Islam. Jadi banyak kan para ulama yang tergelincir, akhirnya mereka disebut ulama su', bukan ulama rabbani lagi. Ya, dan sebagian ulama memang membagi ya, ulama itu ada dia ulama daulah namanya. Ulama daulah itu ulama yang mengikuti hawa nafsu daripada sebagian pemimpin, ya. Sehingga mereka ini mendukung apa yang dilakukan oleh pemimpin meskipun itu salah, dan itu kan tidak benar. Mestinya mereka ini orang yang menjadi penetralisir, orang yang selalu mengembalikan pemimpin ke tengah, ke syariat Islam, ya. Tidak terlalu tidak menyimpang sehingga selalu dikembalikan kepada jalan yang benar. Ini sebenarnya hakikat tugas para ulama, ya. Mereka selalu senantiasa mengajak manusia untuk mengikuti dan melakukan syariat-syariat Islam yang telah diwajibkan kepada kita semuanya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu perkara yang dimaksud dengan yang al-ma'bud ya, atau al-matbu' ya. Kita sudah menyampaikan al-ma'bud yang disembah, al-matbu' yaitu yang diikuti. Ya. Sekarang ini al-muta' yang ditaati. Ya. Wa ma qauluhu rahimahullah. Adapun perkataan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu Syekh Syekh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Fayuridu bihi al-umara, maka yang dimaksud oleh beliau itu adalah para umara, para pemimpin, alladzina yuta'una syar'an aw qadaran, yang mereka itu dipatuhi secara syariat atau secara qadaran. Artinya secara ketentuan ya, syar'an secara syariat kan mereka dipatuhi, atau qadaran karena memang mereka ini memiliki qadaran, itu artinya ketentuannya, kekuasaannya gitu. Mereka ini dipatuhi karena perintah syariat. Yang kedua, mereka dipatuhi karena apa? Karena kekuasaan. Karena mereka punya kewenangan. Karena mereka mempunyai kekuatan. Begitu ya. Jadi yuta'una syar'an wa qadaran. Mereka yang ditaati secara syariat. Memang syariat memerintahkan kita untuk mentaati ulil amri. Atau mereka ini qadaran. Atau mereka ini memang ditaati karena kekuasaan yang mereka miliki. Bisa jadi memang pemerintah yang dia dapatkan sekarang ini umpamanya, dia bukan mendapatkannya secara syariat, secara syar'i. Bisa saja mungkin dia mendapatkannya karena mungkin kudeta, atau dia mendapatkannya merampas dari pemimpin sebelumnya, dan seterusnya gitu kan. Intinya bahwa mereka para ulil amri pada asalnya wajib ditaati baik secara syar'i maupun secara atau secara kekuasaan yang mereka miliki. Baik. Fal umara yuta'una syar'an idza amaru bima la yukhalifu amrallahi wa rasulihi. Maka para pemimpin itu ditaati secara syariat. Artinya syariat menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin. Kapan? Idza amaru bima la yukhalifu amrallahi wa rasulihi. Apabila mereka ini
ya, memerintahkan dengan perkara-perkara yang tidak menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Ini dia. Jadi ketika kita mentaati mereka dalam perkara ini, perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka wa fi hadhil halah la yasduqu alaihim annahum tawawin. Maka dalam keadaan seperti ini tidaklah benar mereka itu tagut. Gitu. Karena memang banyak orang keliru kan. Setiap pemimpin yang ditaati, ya, setiap pemimpin yang ditaati, ya, meskipun aturannya tidak sesuai dengan syariat Islam, umpamanya gitu kan, itu tagut. Tidak demikian. Pemimpin itu ditaati selama itu tidak menyelisih syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka mereka sebenarnya bukan tagut. Kan ada orang yang berlebihan dalam perkara ini. Contoh, kita sekarang ini barangkali vaksin gitu kan. Vaksin atau menyurus KTP atau KK gitu umpamanya. Ini kan dalam syariat Islam nggak ada yang terkait dengan KK. Apa kan nggak ada aturannya begitu kan. Tapi kita mentaati mereka dan ini kan tidak menyelisih syariat Islam. Kan nggak ada. Nah kita mentaati mereka ini, kenapa kita taati? Pertama itu untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Yang kedua ini tidak menyelisih syariat Islam kan. Nggak ada yang diselisihi. Contoh, umpamanya kita mentaati lampu merah, ya, traffic light yang di jalan gitu kan. Ini kan kita taati, kita berhenti kalau kita merah, ya kalau hijau baru kita jalan, kalau kuning hati-hati siap-siap mau berhenti atau mau maju kan begitu. Nah, kita mentaatinya ini kan dalam rangka apa? Kemaslahatan kita. Bahkan justru agama kan mendorong kita untuk itu. La darara wa la dirar kan, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Maka ini kan aturan ini meskipun mungkin tidak bukan aturan Islam yang diterapkan secara langsung begitu, tapi kan ini tidak menyelisihi. Justru kemaslahatannya luar biasa kan. Anda bayangkan kalau seandainya lampu merah itu tidak dipatuhi akan terjadi tabrakan dan lain-lainnya. Jadi Syekh Utsaimin ingin menjelaskan bahwa tidaklah setiap yang ditaati dari pemimpin itu tagut juga, tidak. Ketika mereka ini melebihi batasannya, itu maksudnya yang di sini akan disampaikan ya. Jadi intinya bahwa Syekh ingin mendudukkan karena memang ada di luar sana orang-orang yang keliru dalam pemahamannya. Pokoknya setiap para pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam, ya maka tagut. Tidak demikian. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada aturannya, ada aturan mainnya yang harus dipahami. Di sini Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin sangat bijak sekali beliau menjelaskannya. Ya, jadi para umara yang ditaati secara syariat, secara syar'i yang wajib ditaati, apabila mereka memerintahkan sesuatu yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka dalam perkara ini mereka tidak dianggap sebagai tagut. Kenapa? Justru kemaslahatan mereka sampaikan umpamanya kan. Dan itu tidak menyelisihi syariat Islam. Wal wajibu lahum ala ra'iyati sam'u wa ta'ah. Justru kewajiban bagi mereka masyarakat adalah kewajiban mereka untuk pemimpin, kewajiban rakyat untuk pemimpin adalah as-sam'u wa ta'ah, yaitu mendengar dan mentaati perintah yang mereka keluarkan. Wa ta'atuhum liwulatil amri fi hadil hal bihadal qaidi ta'atun lillahi azza wa jalla. Dan ketaatan para rakyat, ya, ketaatan para ketaatan para rakyat kepada pemimpinnya dalam perkara ini, ya perkara sesuatu yang tidak menyelisih syariat Allah Azza wa Jalla, ya itu sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena kan Allah yang memerintahkan dalam Al-Qur'an kan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Dengan catatan pemimpin memerintahkan dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Demikian ya. Jadi ketika para pemimpin umara memerintahkan sesuatu yang itu adalah kemaslahatan, maka kewajiban kepada rakyat adalah mendengar dan melaksanakannya. Dan ketaatan ketika itu dalam perkara yang ma'ruf seperti itu, Masya Allah ya, itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap bahwa kita mentaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf itu tidak dapat pahala. Justru kita dapat pahala, tapi dengan catatan kita ihtisabul ajr ya. Kita ada terbesit dalam hati kita bahwa kita mentaati pemimpin dalam perkara itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Demikian. Walihada yang bagi an nulahidha hina nunaffidhu ma amara bihi waliul amri. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walihada oleh karena itu yang bagi sepantasnya, selayaknya.
An-nulahidha, kita memperhatikan. Hina nunafidhu, ketika kita melaksanakan dan melakukan ma amara bihi walul amri, apa yang diperintahkan oleh para pemimpin, mimma tajibu ta'atuhu, dari perkara-perkara yang wajib kita untuk mentaatinya. Annana fi dzalika nata'abbadu lillahi ta'ala wa nataqarrabu ilaihi bi ta'atihi. Bahwa ketika itu kita sedang berta'abbud kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah dan sedang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan apa? Bi ta'atihi, dengan mentaati para pemimpin tersebut. Masya Allah. Ya. Jadi intinya di sini apa, ikhwan dan akhwat, para pemirsa IDTV yang berbahagia. Ketika kita mentaati para pemimpin, ya, yang mereka ini memerintahkan kepada yang ma'ruf, perintah mereka tidak menyelisih syariat, maka kewajiban kita pertama taat. Yang kedua, kita jadikan itu sebagai ladang amal kita. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kita memperhatikan dan merenungkan di dalam hati yang paling dalam tentunya bahwa ketika kita melakukan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ulil amri, yang nyata-nyata itu adalah kewajiban kepada kita karena tidak menyelisihi syariat Allah, maka pada waktu itu kita mendapatkan pahala. Sedang kita beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati mereka. Jadi kalau kita umpamanya, anak antum, ya, para pemirsa IDTV yang berbahagia, melaksanakan satu perintah pemimpin yang nyata-nyata pemerintah itu tidak menyelisihi syariat dan itu adalah perkara yang ma'ruf, dan kita terbesit dalam hati kita, aku melakukannya karena Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Maka ketika itu kita dapat pahala. Masalahnya kita kadang-kadang nggak teringat masalah seperti itu kan. Kita ya apa saja, adat saja, kebiasaan saja ya. Kalau udah aturannya kita laksanakan gitu saja. Tidak ada ihtisabul ajrnya, nggak ada gitu kan. Apa namanya itu ya, melakukannya itu karena Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin selagi pemimpin itu memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Hatta yakuna tanfiduna li hadzal amri qurbatan ila Allah azza wa jalla. Sehingga pelaksanaan kita terhadap perintah pemimpin tadi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Wa inna ma yanbaghi lana an nulahidha, dan hanya saja kewajiban kita an-nulahidha, kita memperhatikan dzalika, perkara demikian, li anna Allah taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, wajiblah kepada kalian untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Para ulama tafsir juga menjelaskan ayat yang mulia ini, bahwa mengapa Allah Azza wa Jalla mengulang ketaatan kepada Allah dan mengulang ketaatan kepada Rasul. Lihat redaksi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah, kan bisa saja, tapi Allah tidak melakukan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak kok. Karena tidak ada perkara dalam agama ini, tidak ada perintah dalam agama ini kecuali itu kebaikan semuanya, mutlak kok. Wa ulil amri minkum. Kenapa Allah tidak mengulang ati'u wa ati'ul amri minkum? Karena kata para ulama tafsir, ketaatan kepada ulil amri tidak bersifat mutlak. Tapi dia muqayyad, lihat dulu. Yang diperintahkan itu ma'ruf atau mungkar. Kalau kemungkaran yang nggak boleh ditaati. La ta'ati li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu maksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini Syekh ingin mendudukkan, karena memang di sana ada orang-orang keliru ya dalam memahami perkara ini. Mereka beranggapan bahwa kalau orang-orang yang memerintah dan perintah mereka tidak sesuai dengan syariat Islam, langsung mereka katakan tagut. Tidak demikian. Kalau pemimpin-pemimpin yang memerintahkan suatu perintah, memang itu bukan perintah dari Islam, tapi tidak menyelisih syariat Islam, bahkan justru mendatangkan maslahat kepada masyarakat, maka ini ketaatan justru gitu. Ini ketaatan. Jadi jangan keliru ya. Jangan keliru ya terhadap masalah ini. Jadi Syekh ingin menjelaskan sejelas-jelasnya secara bijaksana terkait dengan ini. Karena memang pemimpin dunia ini banyak kan. Yang tidak semua menerapkan syariat Islam 100%. Hanya beberapa negara barangkali. Mungkin hanya 1 atau 2 negara ya. Bahkan mungkin 1 negara Saudi yang alhamdulillah sampai hari ini menerapkan syariat Islam secara kafah. Kan begitu. Adapun negara-negara lain, ya termasuk negara Indonesia kita ini belum. Tapi kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ke depan ya Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah pula insyaallah taala. Pemerintah sudah turut serta ya dalam perkara apa namanya ini, dalam perkara
agama, iya, Masya Allah pemerintah kita mengurusi tentang haji, mengurusi tentang zakat juga, ya, mengurusi tentang puasa, maka pemerintah selalu mengumumkan dengan sidang isbatnya, kan begitu. Pemerintah juga mengurus pernikahan, bahkan pemerintah memiliki sekolah-sekolah, bahkan perguruan tinggi keislaman, Masya Allah. Ya, ini sangat luar biasa dan pemerintah kita sangat mendukung ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pemerintah kita ini pemerintah yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ya, kita masih ada waktu. Wa amma ta'atul umara qadaran. Adapun mentaati para pemimpin qadaran, secara kekuasaan. Ya. Kita mentaatinya secara qadaran itu artinya karena kita dipaksa melakukannya. Ya, qadaran itu karena kekuasaan mereka, bukan karena tuntunan syariat. Kita lihat bagaimana penjelasan berikutnya. Fa innal umara'a idza kanu aqwiya fi sultatihim. Apabila para pemimpin, apabila mereka ini memiliki kekuatan di dalam kekuasaan mereka, fa innan nasa yuti'unahum biquwwati sultan. Maka manusia pada hakikatnya menaati mereka dengan kekuatan kekuasaan mereka. Gitu kan. Wa illam yakun biwazi'il iman. Meskipun tidak dengan kekuatan iman. Artinya mereka mentaati umara tadi, ya. Mereka mentaati umara tadi bukan karena landasan iman. Kenapa? Tapi karena keterpaksaan. Ya, kekuasaan pemimpin ini sangat hebat sehingga nanti kalau ada masyarakat yang menyelisihi pemimpinnya, aturannya bisa dibrandel, ya, bisa dihabisi, bisa dibunuh umpamanya. Ya, ini akan kita lihat bagaimana kasusnya, ya. Jadi katakan di sini bahwa mentaati umara qadaran secara karena kekuasaannya, ya, karena kekuatannya, maka umara ketika mereka itu kuat di dalam kekuasaan mereka, maka manusia mentaati mereka dengan kekuasaan mereka, meskipun tidak dengan kekuatan iman. Kan kita mentaati mereka ini bukan karena Allah Azza wa Jalla, kan, dalam pengertian kita ini keterpaksaan gitu ya. Kalau sebelumnya kita sampaikan kita justru mentaati pemimpin, ya, karena mereka ini melakukan atau memberikan arahan dan ternyata arahan itu tidak menyelisih syariat Islam, maka justru kita dapat pahala dong dari menerapkannya, kan? Karena kita mentaati pemimpin yang itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Tapi ini tidak. Karena kekuasaan mereka, lalu mereka membuat aturan yang semua orang harus ikut aturan itu. Kalau enggak akan dihabisi umpamanya, akan dibunuh barangkali, akan disiksa dan lain sebagainya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.